Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan memaparkan tentang modul ajar pada kelas rendah. Nah, perkenalkan, nama saya Intan Nur Alisa dari kelas PKMI 5D dengan NIM 2171. Selanjutnya di sini dalam modul ajar akan ada beberapa bagian, yaitu informasi umum dan kompetensi inti. Yang pertama kita akan membahas tentang informasi umum. Yang pertama ada identitas modul. Nah, seperti yang kita lihat di sini penyusunnya saya sendiri, Intan Nur Alisa, Satuan Pendidikan atau Sekolah MI Raudatul Thalibin. Tahun penyusunan 2023, jenjang sekolah Madrasah Ibtidaiyah, mata pelajaran IPS fase C. Tema potensi ekonomi lingkungan, materi potensi sumber daya alam, capaian pembelajaran, memahami cara masyarakat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam konteks lokal. Alokasi waktu 2 jam pelajaran. Selanjutnya dalam informasi umum ada kompetensi awal yang mengidentifikasi benda alam yang ada di sekitar rumahnya. Yang ketiga, profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman, kedua bertakwa, ketiga berakhlak mulia, yang keempat bernalar kritis dan kreatif. Selanjutnya di sarana dan prasarana. Yang pertama video tentang potensi sumber daya alam, yang kedua buku sekolah, yang ketiga laptop, proyektor, PC dan speaker. Selanjutnya target peserta didik. Yang pertama, peserta didik reguler atau tipikal, umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Yang kedua, peserta didik yang mengalami kesulitan dalam mencerna dan memahami materi pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik dengan pencapaian tinggi, yaitu yang dapat mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir keras tinggi atau HOTS, dan memiliki keterampilan memimpin. Selanjutnya, bagian F, model pembelajaran, yaitu kita memakai model pembelajaran model problem based learning. Selanjutnya ada bagian kedua, yaitu kompetensi inti. Dalam kompetensi inti akan dibagi menjadi beberapa bagian juga. Yang pertama ada tujuan kegiatan pembelajaran. Dalam model ajar kali ini, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan potensi sumber daya alam. Bagian yang kedua yaitu pemahaman bermakna, di mana pemahaman kepada siswa setiap daerah memiliki benda alam yang mempengaruhi potensi sumber daya alam. Bagian kompetensi yang ketiga yaitu pertanyaan pemantik, yaitu tentang bagaimana bentuk tentang alam di daerah kalian, apakah potensi alam paling besar di daerah kalian. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Di sini ada pendahuluan, kegiatan inti dan juga penutup. Yang pertama kita akan bahas tentang pendahuluan atau setiap awal pembelajaran pasti juga akan dibuka dengan kegiatan yang menyenangkan agar peserta didik itu tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Yang pertama, guru dan peserta didik menyampaikan salam dan berdoa. Yang kedua, melakukan presensi kehadiran. Yang ketiga, persepsi atau bisa kita pakai dengan menyanyi atau yel-yel atau yang lainnya. Yang ketiga, empat, guru menginformasikan tujuan pembelajaran tentang potensi sumber daya alam. Selanjutnya ada kegiatan inti. Yang pertama, mengorientasikan peserta didik terhadap masalah, yaitu memaparkan tema yang akan dipelajari pada pembelajaran hari tersebut. Yang kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Di sini kita bisa membagi pembelajaran dalam kelompok ataupun individu. Yang ketiga, membimbing kegiatan individual ataupun kelompok, yaitu guru mengarahkan serta kelompok akan membahas materi apa dan batasnya sampai apa. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, yaitu peserta didik diminta untuk mempresentasikan atau menyampaikan apa yang sudah mereka pelajari. Yang terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini bisa dengan bermain tebak-tebakan, boleh menggunakan sistem ujian. Nah, itu tadi adalah cara mengevaluasi dan menganalisis apakah peserta didik sudah bisa memecahkan masalah atau memahami suatu pembelajaran. Yang terakhir yaitu kegiatan penutup, penilaian. Yang pertama, penilaian pembelajaran dilakukan secara lisan atau tertulis. Yang kedua, peserta didik melakukan refleksi pembelajaran berkaitan dengan sikap dan pengetahuan.
Yang ketiga, tindak lanjut dilakukan dengan mendorong siswa mempelajari lebih lanjut dan informasi pembelajaran berikutnya tentang potensi sumber daya alam, yaitu bisa dengan memberikan penugasan untuk membaca materi selanjutnya. Yang keempat, doa dan penutup. Selanjutnya setelah pembelajaran selesai akan diadakan asesmen atau penilaian. Ada 3 bentuk asesmen atau penilaian, yaitu yang pertama asesmen diagnostik, yaitu peserta didik mampu menjawab beberapa pertanyaan pemantik dengan bahasa dan kepercayaan yang baik. Itu bisa dengan diagnostik, itu bisa dikatakan secara lisan, jadi sistemnya cepat. Yang kedua ada asesmen formatif. Peserta didik diberikan lembar kerja untuk mengerti sejauh mana pemahamannya terhadap materi. Yang ketiga, asesmen sumatif, yaitu menggunakan bentuk asesmen performa, yaitu penilaian terhadap penampilan peserta didik dan proses diskusi yang dilakukan di dalam kelompok. Jadi perbedaan formatif dan sumatif, yaitu formatif dilakukan pada pembelajaran telah selesai, sedangkan sumatif dilakukan pada saat pembelajaran itu berlangsung. Selanjutnya, kegiatan pengayaan dan remedial. Apa sih pengayaan dan remedial itu? Pengayaan diberikan kepada peserta didik yang memiliki capaian pembelajaran di atas rata-rata. Berdasarkan analisis penilaian, peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan belajar diberi kegiatan pembelajaran pengayaan untuk memperluas dan mendalami materi dengan meringkas buku referensi terkait materi potensi sumber daya alam disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Jadi peserta didik yang sudah mencapai nilai yang melebihi nilai target, atau dulu kita berbahasakan dengan KKM, maka mereka akan terus diasah kemampuannya seberapa jauh mereka memahami materi pembelajaran. Yang kedua ada remedial, dilakukan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran, mengulang kepada peserta didik yang belum mencapai target pembelajaran. Nah, di sini remedial itu adalah mengerjakan soal, atau biasanya guru melakukan secara lisan maupun tulis dengan harapan siswa yang nilainya kurang tersebut bisa memahami materi yang sudah dipelajari. Yang G yaitu refleksi, yang H adalah lampiran berisi LKDP dan juga bahan acuan bacaan guru dan peserta didik, I glosarium dan J daftar pustaka. Nah, itu tadi adalah modul ajar fase C dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.